Oke, jadi course ini sebenarnya membahas tentang psikologi marketing yang akan diterapkan kepada UMKM. Jadi pasar itu seperti kompleks sistem, seperti jaringan otak kita atau jaringan kabel-kabel telkom yang saling terkoneksi antara satu dengan yang lain. Dalam artian banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, faktor fisik, distributor dan supply dan lain sebagainya. Disitulah pentingnya kita untuk memahami apa yang disebut dengan marketing psikologi atau psikologi marketing. Tetapi sebelum itu, ini kan teman-teman berharap produknya bisa laku di pasaran. Sekiranya Anda ingin membangun usaha, apakah yang Anda lakukan itu memperhatikan dulu permintaan pasar, permintaan ataukah Anda produksi saja? Mazhab yang menganut sisi permintaan bahwa kita harus melihat demand-nya dulu. Demand-nya baru kita produksi. Mazhab yang kedua adalah ya sudah kita produksi saja. Nanti kita akan melakukan strategi agar barang kita bisa laku. Kalau bahasa ekonominya ini biasanya disebut dengan supply rate its own demand. Jadi sudahlah kita produksi saja, nanti akan ada sendiri yang membelinya. Sedangkan kalau dari apakah Anda masuk di tipe nanti ada orang yang mau beli baru kita produksi, ataukah kita produksi saja? Kita produksi saja, nanti kita akan berusaha agar orang bisa membeli kita punya barang. Saya, Anda, Pak. Anda suka di mana nih biasanya? Kalau saya, Pak. Iya. Kalau yang ide bisnis saya yang kemarin, Pak, saya lebih ke produksi saja. Produksi saja. Iya. Yang itu ya apa? Apalagi ikan ya? Bukan, Pak. Saya Udang. di bisnis model kanvasnya itu saya ganti, Pak. Jadi selai dari kentos kelapa. Memang tidak pernah, belum ada yang buat ya? Belum ada, Pak. Oke. Nah, kalau orang Bugis dan Makassar itu umumnya di sini. Umumnya. Tetapi kalau ada orang yang bisa masuk di ranah ini, biasanya yang punya kreativitas tinggi itu masuk di sini nih. Jadi dia betul-betul menjadi perintis, inovator di sini bahwa ini memang belum pernah ada orang ciptakan. Nah, inilah yang akan mempengaruhi nanti style kita. Jadi misalnya dulu belum ada yang namanya mesin pencari. Nah, karena sebenarnya kalau kita masuk di market, hanya ini yang bertarung, hanya supply dan demand. Hanya kekuatan permintaan dan penawaran. Kalaupun misalnya nanti orang mengatakan akan ada di sini masuk pemerintah, pemerintah itu umumnya akan mendukung siapa menurut Anda? Umumnya pemerintah itu akan pro kepada produsen. Makanya kalau ada misalnya konflik yang terjadi perebutan lahan, maka biasanya pemerintah itu lebih memilih kepada pengusaha dan cenderung mengorbankan dari sisi konsumen. Nah, ini simpelnya. Tetapi kalau kita dalami sebenarnya tidak simpel. Nah, dari sinilah setelah mengetahui model kita apakah kita masuk di mazhab yang melihat dulu marketnya, permintaannya, ataukah kita ciptakan saja berdasarkan kreativitas kita, barulah kemudian kita masuk untuk bisa mengenali sebenarnya produk kita dan target customer kita itu apa. Jadi setelah misalnya kita memahami, oh ternyata saya orangnya masuk di sini nih, saya sukanya produksi saja, meskipun baru potensi pasar yang saya lihat. Karena kalau misalnya kita memandang bahwa menunggu demand-nya, maka ini kemungkinan kita hanya menjadi follower di sini, dan akan mengikuti apa yang sudah ada. Tetapi ini tidak selamanya salah ya, tidak selamanya salah.
Tidak selamanya salah. Kalau misalnya kita masih di Pulau Bera awal-awal itu dapat apa? Tapi kalau orang sudah mulai tinggalkan baru kita masuk, itu sudah sangat ketinggalan sekali. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk memahami kita punya produk dan kita punya target. Jadi kalau Anda teman baru mau buat, ya ini baru target ya, target. Dulu. Jadi produk kita apa? Sebenarnya kalau Anda bikin di bisnis kampas model itu kan sudah terpetakan ya. Cara mendistribusikannya bagaimana, Anda mungkin lebih jago daripada saya ya. Oleh karena itu penting untuk memahami kita sebenarnya. Minggu lalu ada yang bertanya, kendalanya adalah modal. Ini saya sampaikan bahwa modal itu yang Anda pahami kalau sekedar uang, itu adalah modal yang paling tradisional. Ini adalah evolusi modal ya, yang teman-teman saya sampaikan ini sebagai tambahan pengetahuan. Jadi di ekonomi dan bisnis itu terjadi evolusi modal yang sangat drastis ya. Jadi kalau Anda teman-teman masih berpikir bahwa modal itu adalah yang uang, tangible asset itu, kemudian kalau Anda punya pengalaman, Anda punya skill, Anda punya pengetahuan, Anda punya ide, itu masuk dalam modal human capital tahap kedua. Kalau Anda punya teman, Anda punya jaringan, Anda punya kontak di handphone, kayak yang John bilang tadi, Anda masuk di grup, yang penting cara jualannya jangan terlalu brutal ya. Setiap hari jualan produk, dia menyerang semua grup, orang juga akan bosan jadinya. Jadi, saya kemarin ini masih jualan minyak kayu putih ya. Saya begini jual minyak kayu putih. Tapi dengan ekstrak yang baru, jadi tipe saya itu ya soft selling. Jadi saya pakai sendiri, terus saya taruh di depan. Saya taruh di depan. Orang akan bertanya, ini apa? Dan akhirnya beli. Ini ada tahap kedua social capital. Jadi kalau mau jadi pebisnis harus bergaul, harus membangun relasi, harus membangun jaringan, harus rajin-rajin simpan nomor kontak dan seterusnya. Nah, modal yang terakhir itu adalah yang mutakhir adalah positive psychological capital. Ini adalah modal psikologi positif yang paling terkini. Jadi teman-teman yang sudah punya rasa percaya diri, yang penting jangan over, itu sudah modal sih. Confidence, Anda punya harapan, Anda punya optimisme, itu adalah modal yang sangat luar biasa di dalam evolusi modal yang paling mutakhir. Nah, tetapi bukan berarti bahwa ini tidak penting. Semuanya ini harus kita padukan untuk mewujudkan supaya modal kita ini bisa bertumbuh. Akifila ini yang pernah KKN ya? Bukan. Akifila Mahar bukan ya? Oh, bukan. Mirip. Nah, kemarin saya dampingan KKN, dia tahu bahwa saya lagi trading saham, trading kripto, akhirnya mereka mau belajar. Kesulitannya adalah dia merasa tidak punya uang untuk banyak. Saya bilang, 100.000 itu orang sudah bisa belajar. Yang penting Anda punya ini, Anda punya rasa percaya diri bahwa Anda bisa menganalisa pasar, Anda punya optimis untuk tahu yang namanya pasar modal, Anda bisa tahu yang namanya pasar kripto. Saya yakin Anda akan bisa. Jadi, anak milenial itu biasanya rapuh ya, gampang galau, mudah sakit hati. Santai saja bahwa rasa percaya diri yang tinggi itu adalah modal yang paling mutakhir yang harus diperkuat. Jadi ini harus dikombinasikan semuanya ketiga modal ini. Nah, nanti setelah kita petakan ini, siapa diri kita, baru kita mengenali kita punya produk. Nah, oke. Jadi ini pengenalan internal. Jadi ini pengenalan internal tentang kita. Yang kedua adalah pengenalan eksternal. Ada yang mengemukakan tadi tentang skincare, apalagi maaf saya belum baca semua ininya ya, bisnis kampas modelnya. Yang ingin menjadi IO itu kemungkinan dia akan ada di sini, dia masuk di pasar monopolistik sama oligopolistik.
yang sudah banyak pesaing-pesaingnya, kemudian tipe produknya terdiferensiasi dan seterusnya. Ini penting dipahami. Nah, monopoli itu misalnya kayak PLN, kayak listrik itu monopoli, kayak Telkomsel itu masuk di sini. Telkomsel banyak tapi terbatas. Uh, BBM itu juga masuk di sini, masuk di monopoli dan lain sebagainya. Nah, Anda punya produk itu atau jasa itu masuk di mana? Karena kalau salah memetakan Anda punya struktur pasar, itu bisa gagal dari awal kalau tidak bagus memetakan uh, struktur pasarnya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan kita memasuki pasar yang sudah banyak saingannya itu, Pak, seperti selai kan sudah banyak. Ya, Jadi bagaimana itu, Pak? oke. Uh, yang pertama itu adalah keunikannya ini yang orang cari. Kalau tidak punya keunikan, ya mending berpikir-pikir masuk di pasar yang sudah banyak, yang sudah jenuh. Nah, keunikan ini kan bisa dari keunikan produk, ini bisa dari produknya sendiri, ini bisa dari servis atau layanan. Ya, misalnya gini, mungkin menurut yang kita lihat sudah terlalu banyak penjual sayur ya, penjual sayur. Nah, saya punya teman itu membuat dia memasarkan sayur, dia packing dengan menu apa namanya bumbunya. Jadi misalnya kalau ada orang mau pesan sayur, itu misalnya sayur tumis, dia langsung packing dengan bumbu-bumbu tumisnya. Jadi betul-betul selain produknya sama sayur, tetapi dari segi servis. Jadi kalau misalnya mau masuk ke yang sudah banyak, ya ini harus ada ini. Kalau produknya tidak ada yang bisa yang baru, minimal servisnya ditingkatkan yang membuat beda dengan yang lain. Begitu. Saya tidak tahu apakah ini keunikan atau bukan. Misalnya gini, saya biasa terima order desain buku ataupun desain majalah. Kalau di bisnis percetakan itu kan kuncinya cuma 3 ya. Kuncinya cuma 3. Pertama adalah time, yang kedua adalah volume, yang ketiga adalah harga, price. Ini kalau di bisnis percetakan, saya tidak tahu yang lain. Nah, servis di percetakan itu, di bisnis percetakan ataupun desain itu 3 tiga pertimbangannya. Time, misalnya gini, jarang sekali orang menemukan orang bisa desain buku sampai jadi dia pesan pagi terus diambil sore. Jadi misalnya buku 30 eksemplar dan itu saya bisa penuhi. Jadi saya memenuhi unsur time-nya, tapi dengan harga yang sedikit di up karena ekspres. Gitu. Atau volumenya semakin banyak berarti semakin murah, bisa dapat diskon. Begitu juga harganya. Nah, ini adalah servis-servis yang biasanya saya temui yang membuat berbeda dengan yang lain. Yang kedua adalah mereka tidak perlu repot-repot desain, mereka cukup mengungkapkan idenya saja, dia mau desain apa, saya langsung desainkan. Dia berikan bahannya, saya yang desainkan, terus saya kirimkan, terus dia revisi, baru saya perbaiki. Itu adalah bagian daripada servis. Jadi bisa saja produknya sama, tapi kalau bisa kita kembangkan dengan servis yang berbeda, maka itulah kita punya keunikan atau nilai lebih daripada yang lain. Itu ya, Iva. Baik, Jadi Pak, terima kasih. makanya kenapa saya kemukakan ini, karena ini untuk sekaligus menjadi pembeda dengan yang lain. Bahwa kalau kita lemah di keuangan, misalnya di permodalan, mungkin kita punya rasa harapan yang tinggi, punya jaringan pertemanan yang bagus, yang bisa menciptakan kesetiaan pelanggan. Nah itu ya, jadi ini yang harus, ini sebaiknya menjadi prioritas. Produk, kalau produknya sama, kita main di servisnya, layanannya.
Jadi sebenarnya marketing psikologi itu adalah biasa juga disebut dengan neuromarketing. Neuromarketing itu adalah aplikasi dari neuropsikologi untuk menciptakan konten marketing itu sendiri, penjualan untuk mempengaruhi orang untuk mengambil keputusan. Apakah ini iklan biasa-biasa saja atau ada yang Anda lihat? Tapi ini gambar menarik tidak? Ini desain menarik tidak? Menarik. Menarik, oke. Setelah menarik, kira-kira ada yang menurut Anda yang agak aneh sih? Rambutnya panjang, Pak. Rambutnya panjang, yang mana? Yang perempuan? Iya. Yang lain? Ada yang bisa lihat nggak? Ekspresi kudanya, Pak. Ekspresi kudanya, oke. Ekspresi kuda. Ini, oke, rambutnya. Apa lagi? Rambutnya bisa ngikat orang, Pak. Rambutnya bisa nyikat orang, oke. Apa lagi? Ekspresi bunglonnya, Pak. Ekspresi apanya? Bunglon. Yang mana bunglon ya? Itu yang di atas, Pak, yang di atas laki-laki. Ini ya? Iya, Pak. Ini. Oke, ada yang lain? Ini bagus ya. Saya aja tidak perhatikan ya. Sudah lihat? Sudah, Pak. Itu bukan sebuah kebetulan orang mendesain iklan begitu saja. Itu semuanya by design. Tidak mungkin misalnya orang membuat huruf persis seperti begini ya. Jadi iklan itu sebenarnya menyerang bukan cuma alam sadar kita, tetapi dia lebih bagaimana agar bisa menyerang kita punya alam bawah sadar. Ada 3 tema yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan internasional untuk mempengaruhi alam bawah sadar konsumen atau penonton. Salah satunya itu adalah ini. 1. Yang kedua adalah tema-tema tentang uang. Yang ketiga adalah tema tentang God. Jadi ini berdasarkan riset tentang advertising dan neuromarketing. Itu 3 topik yang paling sering orang pakai dan sepertinya semua orang suka ya. Jadi kalau kita bertanya kenapa itu dipakai, karena tidak ada orang yang tidak suka semuanya ini toh. Kalau ada yang bilang tidak suka pasti munafik. Siapa yang tidak suka uang di sini itu pasti munafik. Nah, yang pertama tadi adalah X, kemudian tema tentang Tuhan. Itulah barangkali kenapa di setiap uang itu ada nama, di dolar itu ada in the name of God, di rupiah kita atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya neuromarketing itu ingin menyerang dari segi pengambilan keputusan dengan memanfaatkan konten, pemasaran, dan juga sales. Jadi branding itu adalah definisinya ini. Nama atau istilah atau tanda atau simbol atau rancangan atau kombinasi dari semua yang dimaksudkan untuk mengenali kita punya produk. Jadi misalnya begitu kita mendengar tentang IVA, maka mungkin akan ikut dengan produknya dia. Sama ketika kita mendengar kata Steve Jobs, maka yang ada di bayangan kita itu adalah Mac, Apple, dan lain sebagainya. Nah, makanya sebenarnya kalau mau memahami lebih jauh, kita harus juga memahami tentang struktur otak. Karena saya bilang tadi, ini adalah neuromarketing. Ini menggunakan teori otak, makanya teori tentang otak kiri dan otak kanan itu juga perlu dipahami. Jadi teman-teman di sini yang suka hitung-hitungan belanja sangat detail, kemungkinan dia menggunakan banyak otak kirinya, sangat logik. Coba diperhatikan, saya punya tangan, ikuti ya, ikuti, coba diikuti. Tangannya dilemaskan begini-begini, dilemaskan selemas-lemasnya, kemudian ditepuk begini. Atau dikasih ketemu begini. Sudah?
Nah, coba diperhatikan. Siapa yang paling di bawah itu kelingking kanannya? Siapa? Nah, siapa yang di bawah itu adalah kelingking kirinya? Saya, Pak. Coba dicek. Saya, Pak. Coba dicek pribadinya. Kemungkinan Saya, kalau Pak. Anda punya apa namanya? Yang paling di bawah itu adalah kelingking kanan. Mungkin Anda orangnya yang rada-rada sedikit berantakan. Maksudnya dia lebih banyak menggunakan otak kanannya, lebih santai, lebih suka suasana yang fun. Coba dicek. Sementara yang kalau kiri di bawah itu kemungkinan orangnya serius, hitung-hitungan, suka yang logik. Coba dicek saja lah. Coba dicek. Itu biasanya tingkat kebenarannya sampai 70%. Nah, berarti kalau sudah mengenali demikian, konsumen kita juga begitu. Kan ada tuh misalnya konsumen yang biar kembalian Rp50, Rp100 dia tetap minta. Oke, jadi sebenarnya yang kita beli itu bukan cuma produk atau servisnya, tetapi yang kita beli adalah nilai yang ada pada suatu produk. Ini. Jadi people buy answer to problem, solution to needs, dan seterusnya. Makanya pada saat Anda membuat bisnis kampas model, pertanyaan pertamanya itu adalah apa yang orang butuhkan. Apa yang orang butuhkan, produk kita itu bisa menjawab permasalahan apa, dan seterusnya. Jadi sebenarnya sebelum merilis suatu produk, itu bukan produknya dulu, tapi itu bisa menyelesaikan masalah apa, itu bisa memenuhi kebutuhan apa, bisa mengatasi masalah apa. Misalnya, kenapa misalnya industri security itu berkembang? Karena itu ada rasa tidak aman, banyak pencuri, sehingga berkembang betul CCTV, security, dan seterusnya. Berarti ada yang ingin diselesaikan di situ, yaitu masalah keamanan. Begitu juga kenapa berkembang sekali industri kosmetik, karena mungkin ada orang atau banyak orang yang ingin tampil cantik, tapi dengan bentuk yang pas-pasan, dan seterusnya. Itu. Jadi bukan sekedar bagaimana menjual produk atau membeli produk, tapi lebih daripada itu adalah ada sesuatu yang ingin diselesaikan. Apakah masalah, memenuhi kebutuhan, kepuasan, dan lain sebagainya. Atau ingin seperti hero, misalnya. Berkaitan dengan ini sebenarnya, saya membaca Anda punya bisnis kampas model itu, saya punya ekspresi macam-macam nih. Neuromarketing atau marketing psikologi itu selain ada dua hal ya. Yang pertama adalah prinsipnya, yang kedua adalah contoh-contohnya. Contoh-contoh yang masuk dalam neuromarketing atau marketing psikologi. Yang pertama adalah prinsip. Prinsip yang pertama itulah scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan. Jadi kelangkaan itu sebenarnya akan menciptakan keunikan. Nih. Jadi kalau misalnya orang seperti John ini banyak, maka dia tidak menjadi satu yang luar biasa. Yang kedua adalah the psychology of habit. Mindset orang itu kan biasanya adalah sebentuk pengulangan-pengulangan setiap hari. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas itu bisa dengan melakukan aktivitas setiap hari yang berbeda-beda. Misalnya rutinitas ke kantor atau ke kampus itu melewati jalan yang berbeda. Selain karena alasan macet, itu akan memberikan perspektif yang beragam atas aktivitas sehari-hari kita. Itu pernah dicontohkan oleh Pak Renal dalam suatu diskusi. Jadi kebiasaan kita itu simpel sekali sebenarnya, adalah apa yang sering kita lakukan setiap hari, maka itu adalah
kita. Yang ketiga adalah memahami emosi, understand the emotion. Misalnya kalau di sini teman-teman kira-kira kompak misalnya menguap, tidak perlu Anda mengatakan bahwa saya sudah bosan Pak mengantuk. Saya akan berhentikan ini kuliah misalnya. Kalau tiba-tiba semuanya menguap, oh berarti ini yang saya sampaikan tidak menarik atau apa segala macam. Yang keempat adalah social proof. Biasanya orang mau menggunakan sesuatu itu, orang mau mengkonsumsi kalau ada buktinya. Ada buktinya. Contoh misalnya dulu Xiaomi ya. Xiaomi itu kan dia berjaya karena pembuktian. Dulu belum ada iklannya Xiaomi, tapi para gamer itu menggunakan handphone Xiaomi untuk main game, dan itu diakui punya kekuatan. Jadi ini adalah 4 prinsip minimum yang ada di dalam marketing psikologi. Pertama kelangkaan, yang kedua adalah pengulangan. Jadi misalnya yang punya bisnis beras, itu tidak akan mati bisnis berasnya. Kenapa? Karena orang akan makan nasi setiap hari. Itu repetisinya ada di situ. Belum lagi kalau misalnya berasnya itu diolah dengan macam-macam, misalnya beras kebuli atau apa, nasi kebuli, atau di Makassar namanya, apa lagi namanya, John, yang di Pinrang itu. Nasu paleko, apa kan namanya itu, John? Oh iya Pak, Superleko. Nah, ini 4 kira-kira prinsipnya. Nah, yang kedua adalah beberapa contoh neuromarketing atau psikologi marketing. Yang pertama adalah, ini akan kita bahas, yang pertama adalah psikologi warna, yang kedua adalah audio branding, yang ketiga adalah focus on science, harga, yang terakhir adalah safe psychology. Ya, mungkin saya fokus ketiga ini saja ya. Yang lainnya Anda bisa lanjutkan. Nah, karena nanti Anda akan mendesain, ini semua menurut saya, kalau ada yang sudah pernah belajar tentang psikologi warna, misalnya hari ini kenapa John pakai warna merah, kenapa si Ahmad Ripai pakai baju biru, kenapa Nadia pakai warna pink, si Ipa pakai baju merah, dan seterusnya, itu pasti mewakili kondisi batinnya. Wih. Mungkin John lagi cheerful, lagi senang, lagi semangat. Iya kan John? Mungkin Ya, mungkin sudah mau ujian meja nih John ini. Oke. Kita bahas dulu mulai yang terakhir ya. Saya bahas dari tentang ini, psikologi bentuk atau shape psikologi. Jadi kalau mendesain itu bukan sekedar bikin kotak, bikin segitiga, bikin persegi panjang, bikin lingkaran, bikin garis ya. Semua ada maknanya sebenarnya. Semua ada maknanya. Jadi kalau makanya kemarin waktu saya minta untuk membuat ide bisnisnya itu, saya berikan kebebasan. Anda bisa bikin cerita, Anda bisa membuat dalam bentuk mind map. Sebenarnya saya ingin melihat apakah ada yang mencoba membuat dengan menggunakan bentuk-bentuk seperti begini. Lingkarannya ada kah, kotaknya ada, segitiganya ada. Dan itu semuanya ada maknanya. Maknanya ada. Ini Anda bisa baca ya, kalau kotak itu biasanya terorganize, detail, dapat diketahui, analitik, sabar, dan seterusnya. Nah, Anda sebentar sudah mulai mencari, dan sekedar informasi bahwa logo yang paling banyak atau brand yang paling banyak orang pakai itulah yang menggunakan circle, lingkaran. Dia lebih bersifat kepada friendly, nurturing alami ya, persuasif, empati, dan stabil. Itu adalah logo atau brand yang paling banyak orang pakai. Ini juga banyak, tapi yang terbanyak itu adalah yang berbentuk lingkaran. Orang modifikasi. Logonya UNM itu lingkaran sebenarnya. Apalagi UGM bentuk lingkaran. Apalagi ya,
UI juga itu menyerupai lingkaran. Google Chrome itu menyerupai lingkaran. Microsoft itu ya berbentuk ini ya, kalau Microsoft kotak dan seterusnya. Nah, komponen-komponen ini itu harus ada di dalam diri Anda, desain Anda sebentar. Nah, sekarang di kelasnya John itu saya pernah kerjain untuk membuat gambar orang dengan menggunakan ini saja. Atau begini, coba Anda buat gambar orang dengan menggunakan simbol kotak, segitiga, sama lingkaran. Nanti sebentar. Jadi Anda buat gambar orang yang hanya menggunakan kotak, segitiga, sama lingkaran. Nanti sebentar. Itu juga diupload ke Telegramnya. Jangan lupa kasih nama ya. Jangan lupa diberikan nama. Nah, ini beberapa contoh brand-brand yang menggunakan lingkaran. Jadi ini termasuk banyak, hampir 20% yang menggunakan logo, yang menggunakan lingkaran. Maknanya itu adalah, saya sudah sebutkan tadi, emosi positif, ada pesannya positif, kemudian komitmen, kekuatan, dan seterusnya. Google juga ternyata lingkaran dan positif. Rata-rata kampus kalau kita perhatikan itu kan menggunakan lingkaran ya. UNM itu melingkar, UGM melingkar, UI melingkar, dan lain sebagainya. Starbucks, G-Lighting, dan seterusnya, ini adalah logo-logo yang memanfaatkan bentuk lingkaran. Yang kedua adalah bentuk kotak. Kotak itu punya makna-makna seperti ini, kekuatan dan keselamatan, keamanan, profesionalisme, dan kepercayaan. Anda bisa perhatikan di sini ada BBC, ada Cartoon Network, ada antivirus, ada AXA, asuransi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ide-idenya itu berkaitan dengan ini ya, keselamatan, keamanan, profesionalisme, dan seterusnya. Yang ketiga, segitiga. Segitiga itu kalau teman-teman perhatikan di sini, dia bisa bermakna segitiga, energi, dan seterusnya. Anda coba perhatikan logo Yahudi. Logo Yahudi itu kan sebenarnya logo begini ya, segitiga ya. Nah, makanya dia, meskipun dia sedikit, dia merasa punya power yang sangat luar biasa dan energi yang sangat luar biasa. Meskipun dia adalah komunitas yang tidak banyak di dunia ini, tetapi bisa juga dikaitkan dengan dia punya logo. Oke, itu segitiga. Kemudian yang terakhir adalah garis, SoundCloud, kemudian IBM itu menggunakan garis. Asosiasinya itu adalah ada nuansa kekuatannya juga, dan yang selanjutnya ini adalah campuran yang tidak mengikuti yang tadi. Jadi silakan. Jadi nanti Anda punya desain itu, bisa Anda punya brand, Anda punya iklan, bisa mengadaptasi model-model di atas. Dan sebisa mungkin itu betul-betul menggambarkan dengan produk Anda. Selanjutnya adalah psikologi warna. Ini mungkin Anda bisa baca di banyak tempat. Ada banyak yang logo yang berwarna merah. Ini dia punya makna-makna begini. Ada peningkatan intensitas selera, segala macam. Bersemangat begitu ya, riang gembira. Coba lihat kalau misalnya orang Cina lagi, gongsi pacai, itu kan dia punya dua warna saja, merah sama kuning. Itu betul-betul mewakili aspek psikologis dalam marketing. Merah itu menunjukkan semangat, gairah. Kuning itu keceriaan ya, optimisme, anak-anak muda, keceriaan. Jadi sekedar informasi tambahan bahwa
eh, warna itu kerap dijadikan sebagai terapi bagi orang yang stres. Contoh, kalau Anda lagi merasa stres itu biasanya kan kalau bukan cari lihat yang biru-biru di laut atau naik ke gunung, lihat yang hijau-hijau. Nah, biru itu kan maknanya apa? Dia melambangkan ketenangan, apa ya? Produktivitas, kreativitas, ketenangan. Ini adalah salah satu warna yang paling banyak digunakan di dalam brand logo. Jadi kalau yang shape tadi itu banyak digunakan adalah lingkaran, tetapi dalam warna yang paling banyak digunakan itu adalah warna biru, blue. Ini maknanya Anda bisa pelajari ya. Rata-rata Bank Mandiri itu warna biru, BRI biru. Ya mungkin yang diharapkan itu adalah ini ya, produktivitas yang meningkat. Dan seterusnya ada orange, kampusnya John, UNM, orange. Selalu confidence dengan brandnya, kemudian agresif. Ini saya kira sumber-sumbernya banyak. Saya hanya membantu menunjukkan saja berbagai referensi yang bisa Anda telusuri lebih jauh. Anda bisa bayangkan kalau misalnya tiba-tiba Pegadaian itu warna logonya warna merah, terus tengkorak. Apakah orang mau pergi ke Pegadaian misalnya, menggadaikan emasnya? Pasti tidak mau. Makanya Pegadaian itu warnanya hijau. Ya, dia simbolisasi uang, pertumbuhan, ketenangan, rileks, dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin bersantai kan biasanya ke Starbucks. Anda ingin enjoy mendengar lagu, Anda pakai Spotify. Jadi nanti tugas yang tadi itu Anda membuat gambar orang dengan menggunakan kotak, lingkaran, dan kotak, lingkaran, dan segitiga itu diupload ke anu saja. Oke, ada yang mau bertanya? Mohon maaf Pak, kalau terkait tugasnya diupload dalam bentuk PDF atau bagaimana Pak? Bisa foto. Oh, foto. Jadi Anda Oke, gambar Pak. saja, terus Anda foto, itu boleh begitu pakai tulis tangan. Anda, kalau saya sih tulis tangan saja. Tulis iya, tangan Pak. saja. Terima kasih Pak. Branding kitanya dengan marketing psikologi, memang banyak yang harus kita perhatikan. Pertama adalah culture, budaya. Itu budaya bukan cuma budaya orang lain ya yang kita mau sasar, tetapi budaya kita sendiri, habit kita itu bagaimana sih? Karena sebenarnya budaya itu terbentuk dari, budaya itu terbentuk dari habit, kemudian menjadi tradisi, tradisi ini yang menjadi culture. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kebiasaan mengerjakan sesuatu dengan bermutu, maka termasuk mengerjakan tugas pun itu kita upayakan untuk punya mutu. Anda harus bikin kontennya. Jadi dalam, kalau bisa ukurannya terserah, apakah ukurannya 4 atau 3, tapi dalam satu frame itu, frame kosong, satu frame begini, satu desain, itu pasti harus ada slogannya, satu, harus ada slogannya, harus ada unsur warna, harus ada misalnya bentuk atau shape tadi, harus ada ya, gambar itu opsional. Jadi silakan desain dalam satu lembar, terserah menggunakan apa, bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Corel, bisa menggunakan Photoshop, PixArt, terserah, bebas.
Yang penting unsur-unsur yang kita jelaskan tadi itu ada semua ya. Ada unsur slogannya, ada unsur warnanya, dan seterusnya. Kalau bisa sih jangan meng-copy paste karyanya orang. Anda coba menggali sendiri. Ini bisa kira-kira ya, bikin sendiri ya. Bisa, Pak. Ini file JPEG atau PDF. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, kalau ada yang tidak maksimal dan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mudah-mudahan teman-teman masih semangat mengikuti kuliah ini, course ini sampai selesai, dan kalau ada keluhan apa segala macam, silakan komentar saja, diskusi 24 jam di Telegram, itu bebas. Dan itu akan menjadi penilaian saya, siapa yang aktif, siapa yang berkualitas tugasnya, dan seterusnya. Saya kira demikian. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.